Di sekolah yang sunyi, Rara gak disantikan sendirian. Kini telah menemukan kehangatan dalam persahabatan berlima yang seperti satu kesatuan terpisahkan. Mereka berbagi tawa, air mata, dan impian seperti 5 jari yang menyatu dalam satu tangan. Persahabatan itu menjadi pelabuhan yang aman, tempat Rara dapat berlindung dari badai kehidupan. Namun, jauh di lubuk hatinya, Rara masih menyimpan ketakutan. Rara, sini nak. Sepatumu sudah ayah lem. Semoga kuat sampai kamu pulang sekolah nanti ya. Terima kasih ya ayah, sebenarnya tidak apa-apa kalau Rara pakai yang lama saja. Maafkan ayah ya, belum bisa belikan yang baru. Hasil jualan keliling kemarin hanya cukup untuk makan kita hari ini. Yang sabar ya nak. Tidak apa-apa ayah, Rara berangkat dulu ya. Sesampai Rara di sekolah, Rara pun duduk di bangku pojok belakang dan sahabat-sahabatnya pun menghampiri karena melihat Rara tampak termenung. Kita akan selalu bersama kan? Pasti, akan kami pastikan kami bakal selalu berada di sampingmu. Aku takut, bagaimana jika kita berpisah? Aku tidak ingin kata perpisahan ada dalam persahabatan kita. Bagaimana jika aku sendirian lagi? Bagaimana jika hidupku selalu dikelilingi oleh orang-orang jahat? Rara, kami pasti akan selalu berusaha ada di sisimu setiap saat. Kami juga tidak ingin kata perpisahan ada di dalam persahabatan kita. Kami juga akan berusaha tidak akan membiarkanmu sendirian lagi, Rara. Aku tidak akan membiarkanmu dikelilingi oleh orang-orang jahat itu. Aku pastikan hidup kamu sekarang dilindungi oleh kami. Jangan merasa sendiri lagi ya. Percayakan semuanya pada kami. Aku bingung, apa yang salah dengan diriku? Mengapa semua orang seolah-olah memiliki alasan untuk menyakitiku terus? Kata-kata mereka yang terlalu pedas dan perilaku mereka yang terlalu kejam kepada diriku. Aku selalu mencoba untuk berubah, menyesuaikan diri kepada lingkungan di sekitarku. Tetapi mengapa mereka selalu menjadikan aku sasaran kebencian mereka? Suaraku tidak didengar, tangisanku tidak dihiraukan. Caci dan makian mereka membuatku seperti kehilangan diri sendiri. Beberapa hari kemudian, Rara sedang berjalan sendiri membawa buku. Tiba-tiba Siska dan gengnya menghadang. Mereka menyudutkan Rara ke dinding. Si Bisu, mana pengol-pengolmu? Kok sendirian lagi? Kamu itu nggak pantas ada di sini tahu. Lihat nih penampilannya, sepatu dilem, baju kusam. Kamu sekolah atau meminta sumbangan, Ra? Lihat yang mengaku bundamu, bajunya begitu lusuh. Tak mungkin ia sama dengan gaungku. Haha, mungkin dia mau jualan koran dulu tadi di lampu merah, makanya telat ke kantin. Woi, kalau bos kita tanya itu dijawab. Punya mulut cuma buat makan nasi sisa ya. Aku bingung, apa yang salah dengan diriku? Mengapa semua orang seolah-olah memiliki alasan untuk menyakitiku terus? Suaraku tidak didengar, tangisanku tidak dihiraukan. Jawab bodoh, jangan cuma menunduk. Tiba-tiba seorang murid perempuan, Maya, berjalan masuk dengan langkah tenang namun tajam. Ia adalah murid pindahan. Lepaskan dia. Siapa kamu? Anak baru, jangan so jagoan deh. Aku tidak suka melihat sampah berserakan di lorong sekolah. Apalagi sampah yang bisa bicara dan menindas orang lain. Tinggalkan dia, atau urusan ini sampai ke meja kepala sekolah. Siska, udah dibilang jangan pernah sentuh Rara. Boy, Arcel, Junet, beraninya keroyokan ya? Sini kalau berani maju 1 lawan 1 sama gua. Cih, pengawalnya datang. Cabut guys, males berurusan sama orang-orang aneh. Rara, maafkan kami. Kami tadi mencarimu di kelas. Ini bukumu. Jangan biarkan mereka membuatmu merasa tidak berharga.
Terima kasih sudah membela sahabat kami. Oh iya, kamu murid baru itu kan? Iya, namaku Maya. Dan sepertinya Rara punya orang-orang hebat di sekitarnya. Maya pergi dari lorong sebelah kelas sekolah itu untuk melapor ke guru BK atas kelakuan yang sudah diperbuat oleh Siska dan geng itu. Maya bersiap pergi, namun ia berhenti sejenak melihat kondisi Rara. Ia masih tampak bergetar. Kalian tetaplah di sini bersama Rara. Tenangkan dia. Kamu mau kemana, Maya? Ke ruang BK. Sampah seperti mereka tidak bisa dibiarkan begitu saja hanya dengan gertakan. Mereka harus belajar bahwa setiap tindakan ada konsekuensinya. Perlu kami antar? Aku ingin memastikan mereka benar-benar kena batunya. Tidak perlu. Cukup pastikan Rara merasa aman sekarang. Biar aku yang mengurus sisanya. Terima kasih Maya, kami akan menjaga Rara di sini. Siska, Arsel, Boim, Junet, laporan yang ibu terima bukan cuma sekali ini. Membuli seseorang tidak membuat kalian terlihat tinggi, justru menunjukkan betapa rendahnya cara berpikir kalian. Kalian tahu kan apa sanksinya? Tahu Bu, tapi saya cuma bercanda. Iya Bu, kita cuma main-main saja tadi. Bercanda itu kalau kedua pihak tertawa, kalau satu pihak menangis itu namanya penindasan. Ibu akan memanggil orang tua kalian dan kalian harus membuat surat pernyataan untuk tidak mendekati Rara lagi. Jika kalian melanggar, maka sanksi drop out menanti. Siska, tunggu. Apa? Mau pamer karena kami habis dihukum? Bukan, aku cuma mau bilang, mulai hari ini kata-kata pedasmu tidak akan mempan lagi padaku. Kamu bisa membenciku sesukamu, tapi kamu tidak punya kuasa lagi untuk membuatku merasa tidak berharga. Aku berani karena aku punya kebenaran dan sahabat di sampingku. Wah, lihat siapa ya yang baru saja bicara tegas di lorong tadi. Rara, itu keren banget. Itu yang aku maksud. Kamu punya kekuatan itu di dalam dirimu, Rara. Terima kasih semuanya. Dulu aku selalu mencoba berubah demi orang lain agar tidak dibenci. Tapi sekarang aku sadar, aku hanya perlu menjadi diriku sendiri dan berani membela diriku sendiri. Dulu aku adalah mangsa bagi ketakutan sendiri. Aku membiarkan caci mereka menjadi tembok yang mengurungku dalam kesunyian. Tapi kini tembok itu telah runtuh. Aku belajar bahwa menjadi pendiam bukan berarti lemah, dan menjadi baik bukan berarti membiarkan diri diinjak. Dengan keberanian yang tumbuh dari kasih sayang sahabat-sahabatku, aku tidak lagi takut pada bayang-bayang. Hidupku kini penuh warna, bukan karena dunia berhenti menjadi kejam, tapi karena aku telah menjadi cukup kuat untuk menghadapinya. Aku Rara, dan aku tidak lagi sendirian. Kamu bilang aku tak sama, tak seperti saat pertama.
Aku bilang mungkin pikiranmu saja. Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama kali. Aku bilang janganlah